being grounded itu tuh kayak udah sangat mutlak harus dilakukan apapun caranya. Emang menurut Andin lawannya benar apa? Salah. Lawannya benar adalah kebenaran yang lain. Menurut kamu aku benar. Enggak, kamu nggak benar gitu. Tapi menurut kamu benar gitu. Jadi kita berdua benar. Menurut aku benar. Menurut kamu benarnya kamu adalah yang itu gitu. Jadi kebenaran yang lain. Anak itu jangan hidup di tengah mimpi-mimpi orang tua yang belum selesai ya. Karena kalau ada orang tua yang ngerasa waktu muda aku atau ayah atau ibu tidak bisa menyelesaikan mimpi itu, anakku yang harus. Iya. Itu malah dia melahir dengan beban dari ekspektasi. Iya. Dan belum tentu itu jalan hidupnya dia. Namanya kehidupan kan dia grafiknya akan selalu begini. Nanti ada titik balik ke atas lagi, ada titik balik ke atas lagi. Karena kalau begini terus namanya juga bukan hidup. Rasanya mimpi ini tuh sampai tidak berani aku mimpikan gitu di saat itu gitu. Karena ngerasa gak worth it dan segala macam. Kalau belajar dari pengalamanku bahwa ini tuh bisa ditata sedikit demi sedikit, ya seharusnya kalian juga bisa. Kalau Andin ketemu dengan versi Andin yang 25 tahun yang lalu ketika pertama kali berkarya ngobrol di podcast Suara Berkelas, Andin versi yang 25 tahun lalu dengan Andin yang sekarang mau ngobrol apa sama dia gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, ada Andin. Hello Bilal. Selamat datang di Suara Berkelas. Selamat datang, terima kasih banyak. Aku happy sekali karena akhirnya aku bisa ketemu dengan orang yang di tahun 2019 waktu aku sempat kuliah di Jepang dulu, aku sempat dengerin lagunya karena ada lagu yang diterjemahkan dari Indonesia ke bahasa Jepang ya. Iya betul, Yeah. lagu Indonesia judulnya Indahnya Dunia, diterjemahkan menjadi Konoyo no Utsukushisa. Gue salah ngomongnya ya. 7 tahun yang lalu, Yeah. 7 tahun yang lalu. Boleh gak satu penggalan ref yang diingat? Oke, kalau masih ingat ya. Iya. Toki ga tatsu no ga hayai. Ya benar, aku hafal. Hiburu naru tomunashiku anata ni furetai aitai kono yo no utsukushi saga tanoshimematsu yo ni. Wow, Gitu. luar biasa, masih hafal. Artinya masih paham juga ya? Sebenarnya itu kayaknya karena muscle memory aja sih. Terima kasih. Kayak Terima kasih. muscle memory masih inget nih. Wow, itu opening yang luar biasa sekali di Suara Berkelas karena aku ingin memanggil lagi memori aku pernah hafal lagu itu dulu. Good to know. Thank you, Andin. Aku mau masuk ke pertanyaan simple dulu ya sebelum kita membedah tentang Andin dan segala macam bentuk karya yang udah Andin lakuin selama 25 tahun terakhir ya. Kan semua orang tahu Andin ini musisi ya. Andin ini juga performer, pebisnis juga. Tapi kalau ditarik benang merahnya, siapa Andin ya sebenarnya? Andin itu dikenal ingin sebagai siapa gitu? Aku ingin dikenal sebagai siapa? Aku nggak pernah membayangkan sih ingin dikenalnya tuh sebagai siapa, tapi mungkin yang seperti apa gitu. Jadi buatku kayaknya segala peran-peran aku itu yang sebagai ibu, istri, kerja sebagai musisi, kerja sebagai bisnis di yayasan dan segala macam tuh rasa-rasanya kayaknya itu tuh hanyalah sebuah kendaraan gitu ya. Kendaraan supaya aku memerlukan peran-peran itu supaya aku bisa menjalankan my life mission in a bigger picture gitu. Jadi aku memang hadir untuk mengempower, aku memang hadir untuk menghibur, aku memang hadir untuk belajar dan aku memerlukan peran-peran itu semua gitu. Jadi aku rasa aku tuh sepertinya memang nggak pernah kepikiran sampai hari ini until you ask me gitu. Kayak ingin dikenal sebagai apa. Makanya Andin tuh ya Andin. Tapi mungkin aku ingin dikenal menjadi yang seperti apa. Jadi kalau aku ingin dikenal sebagai penyanyi ya aku ingin dikenal sebagai penyanyi yang baik, yang memang mungkin menyampaikan pesan-pesan yang bisa membuat orang jadi semangat, hidupnya jadi lebih baik, menjadi lebih positif, menjadi a better person misalnya gitu ya. Atau mungkin yang karirnya bisa menginspirasi orang.
tidak hanya dari cerita-cerita baiknya, mungkin dari juga cerita-cerita buruknya, juga sebagai ibu juga seperti itu gitu, ataupun sebagai peran-peran aku yang lain. Sebanyak itu loh peran seorang Andin ya. Yang berapa kali aku sempat riset. Yang bilang aku sebutin tadi musisi, pebisnis, Iya, iya. aktivis ya, performer. Tapi peran apa yang selama ini sangat dominan gitu? Even kalau hari ini Andin ini waktunya prioritasnya sedang Oke. di mana gitu? Kalau kita ngomongin waktunya untuk hari ini secara jumlah kuantitatifnya lagi banyaknya sebagai penyanyi. Karena aku dari pagi udah media visit, terus ini yang kedua kali. Oke. Terus tapi pagi-pagi aku masih sempat ketemu anakku karena udah bangun tidur gitu ya. Jadi selesai aku make up, dia udah bangun, kita sempat elus-elusan bareng gitu ya. Kemudian sampai nanti sore aku masih akan menggunakan peranku sebagai penyanyi ini secara lebih dominan gitu. Switch mode-nya gimana? Karena Nah, oke. aku penasaran Iya, sekali iya. dengan orang Jadi seperti itu. kalau buatku sebenarnya bagaimana menjalankan peran secara optimal itu, kita ini kan sebenarnya ya katakanlah memang kita tuh punya persona tuh bukan hanya satu gitu. Kita ini punya topeng tuh banyak dalam keseharian. Makanya aku bilang tadi aku nggak bisa di-identified menjadi hanya satu peran saja, hanya satu topeng, hanya satu persona. Karena aku sendiri itu bisa menjelma menjadi berbagai macam topeng gitu. Saat ini aku lagi pakai topeng atau topi sebagai mungkin sebagai public figure yang sedang Yeah. diwawancarai Yeah, gitu kan. yeah. Tapi nanti di tengah-tengah hari gitu misalnya ketika aku lagi di kantor aku bisa pakai topi yang lainnya lagi, kemudian nanti di rumah aku pakai topi yang lainnya lagi, ketika nggak usah gitu deh, atau misalnya ketika aku sedang berada bersama suamiku gitu, suamiku tuh bukan hanya sebagai suami aja loh, dia juga adalah partner bisnisku, dia juga adalah ayah dari anak-anakku Yap. gitu. Itu lebih, kalau aku nggak kita berdua tidak pinter-pinter berstrategi untuk kapan harus melepas topinya dan memakai yang satunya gitu, ya pasti boundariesnya juga akan apa ya, ada trespassing gitu di situ Paham. gitu. Jadi ya dalam keseharian sebenarnya memang yang dilakukan supaya bisa lihai untuk memakai topi-topi tersebut adalah dengan mengenal diri sejatinya seperti apa. Kalau kita nggak tahu core-nya seperti apa, jangkarnya seperti apa, maka kita akan merasa kita itu identified with those hats dengan topeng-topeng tersebut gitu. Misalnya kayak banyak sekali, terutama mungkin khususnya kalau jadi penyanyi atau public figure gitu ya, kita merasa bahwa kita yang di panggung itu adalah kita, ini aku yang di panggung itu adalah aku gitu. Sehingga ketika dia turun panggung dia merasa ini tetap aku yang ada di panggung, cuman lagi turun panggung aja gitu. Oke. Nah itu kan yang sebenarnya bahaya banget gitu. Maksudnya dalam arti kita jadi tidak bisa menempatkan diri seperti seharusnya gitu. Kalau kita nggak kena spotlight, ya seharusnya memang kita bukan seseorang yang ada di panggung itu, walaupun menyandang gelar sebagai public figure di masyarakat gitu ya. Ada apa yang harus dijaga, cuman kita bukan sedang ada di situ gitu. Gitu. Kebayang nggak Bilal? Kebayang sekali, maksudnya Iya, selama ini jadi- aku juga sempat mikir sih, setiap orang yang aku temui, lebih tepatnya si public figure ya, dia itu akan terus memakai topeng public figure even ke keluarganya sendiri, padahal nggak seperti itu ya. Nah itu yang menurut aku itu tuh seringkali membuat kekeosan di dalam ruang lingkupnya si public figure tersebut menurutku ya. Ini menurut aku Ya. pribadi karena ya mungkin belajar banyak, baca buku dan yang lainnya gitu ya. Akhirnya aku jadi merasa jangan-jangan sebenarnya ada orang yang attach terus-terusan terhadap topeng yang ia kenakan atau topi yang ia gunakan gitu ya. Lalu dia merasa kayak aku punya privilege ini itu harus dihormatin terus-terusan, harus dielu-elukan terus-terusan oke. sehingga menganggap kayak semua orang apapun ruang lingkupnya tuh menjadi seperti harus nge-treat dia seperti itu gitu. Kira-kira seperti itu. Padahal Iya. kan sebenarnya nggak begitu. Kita manusia tuh bisa berubah wujud macam-macam loh dalam satu hari. Dalam satu hari. Ya. Gitu. Itu menarik banget sih. Nah, nge-switch-nya itu menurutku juga butuh kelihayan khusus, maksudnya harus latihan gitu. Kalau ini tidak dilatih, dalam arti mungkin
yang tadi aku bilang jangkarnya kita harus kenal dulu dirinya dia tuh seperti apa. Lalu kita mulai tuh berlatih misalnya dengan journaling gitu. Sehingga kan kita tahu diri kita bagian mana nih yang sedang Ya. berbicara seperti ini ketika kita Ya. punya satu pikiran gitu ya. Ya. Mungkin pemikiran lain bisa datang dari sisi diri kita yang lainnya lagi gitu. Tapi itu semua diri kita, nggak apa-apa diakui aja. Tapi ya itu dia, sehingga kita bisa mengenal sisi-sisi diri yang lain itu lah ketika akhirnya kita jadi bisa memilah-milih kita sedang memainkan peran yang mana nih sebenarnya gitu. Aku bisa bilang di sini yang kita butuhkan sebenarnya adaptasi ya, sama humility. Karena aku sempat ketemu beberapa orang yang memang dia tuh terus memakai topi atau baju ingin dihormati terus. Padahal ada momen, ada tempat di mana kita ini sama-sama manusia biasa gitu. Tapi kalau dia masih memakai topi atau baju ingin dihormati terus, ya ego akan semakin kebakar gitu ya. Iya betul, dengan egonya inflated seperti itu yang ada pasti akan timbul hal-hal yang akan membuat sebenarnya hal alamiah yang membuat itu menjadi balance. Tapi balance-nya karena yang satu udah keangkat, maka harus ada yang mendorong ke bawah gitu kira-kira. Jadi timbullah kekeosan dan segala macam gitu. Ada nggak kayak filter atau ritual khusus ya yang dilakukan kalau Andin untuk bisa beradaptasi? Kayak bisa penyesuaian mood tadi gitu. Memang aku sebagai seorang Virgo kan memang moody sekali ya, makanya Oke. dan sebagai seorang musisi yang kayaknya apa-apa tuh kayak rasa sedih tuh bisa diromantisasi gitu kan, yang kayak aku sedih-sedih banget gitu jadinya, begitu senang mungkin juga jadi seneng banget gitu. Sehingga aku merasa memang orang-orang sepertiku itu butuh anchor yang benar-benar ajak gitu. Makanya being grounded itu tuh kayak udah sangat mutlak harus dilakukan apapun caranya. Misalnya kayak setiap hari aku harus punya waktu hening untuk aku. Oke. Padahal mungkin bangun tidur pasti udah ada aja kayak udah diatur gitu bangun jam berapa karena abis ini harus udah diplot gitu jam-jamnya gitu. Tapi dalam plottingan itu semua aku harus punya waktu hening untuk aku, untuk grounded. Waktu hening itu bisa jadi dalam bentuk olahraga kah, journaling kah, atau apa biasanya? Yang pasti bukan olahraga. Olahraga tuh adalah waktu sendiri di luar waktu hening gitu. Jadi Oke. waktu heningnya tuh adalah misalnya journaling atau aku meditasi atau aku melakukan misalnya active imagination, terus aku melakukan breathwork misalnya gitu. Gitu. Aku penasaran karena kemarin aku sempat ketemu dengan temanku dan temen Andi juga ya, Kak Andra Lolita, terus aku sempat lihat poster yang 25 tahun ya. Yes. Aku tanya ke Andra, serius Andi ini 25 tahun berkarya? Dan 25 tahun. Serius? Dari umur 15 tahun. Wow, 25 tahun itu waktu yang menurut aku sangat panjang ya. Karena aku sempat bilang ke beberapa teman-temanku kalau indikator seseorang itu konsisten itu setelah 1 dekade. Oke. Dan ini lebih dari 2 dekade. Iya, Apa kuncinya? ternyata. What makes you so konsisten? Aku penasaran sih. Maksudnya apa yang bikin Andi ini masih bertahan sampai hari ini? Karena ada juga data yang bilang musisi itu kan rata-rata 5 tahun ya. Kayak setelah 5 tahun kalau dia menyerah atau dia tidak bisa bertahan lagi itu berarti dia udah selesai gitu. Nah, Gitu apa ya, yang datanya seperti itu ya. aku sempat baca data Soalnya itu. banyak data yang lain juga katanya kalau khususnya penyanyi perempuan yang dia misalnya udah nikah atau dia punya anak, maka karirnya akan menurun. Oke. Bisa jadi. Iya, Dulu makanya orang waktu- takut kali ya takut nikah cepet Iya, kali ya. makanya dulu waktu aku nikah juga dipertanyakan sama beberapa orang di dekatku gitu, kayak yakin mau nikah sekarang nanti habis itu karirnya turun dan segala macam gitu. Aku bisa bilang sebenarnya mungkin aku nggak punya kunci khusus, pasti banyak juga orang yang menjalankan sepertiku gitu ya. Mungkin yang pertama one day at a time. Aku Oke. mungkin orangnya juga nggak terlalu muluk-muluk yang punya rencana 10 tahun ke depan aku akan jadi penyanyi yang kayak apa dalam lingkup yang sangat spesifik gitu. Tapi bahwa aku membayangkan nanti karyanya nanti mungkin bisa bikin karya yang seperti ini nih gitu. Cuman kalau untuk di plan yang planning banget itu aku nggak punya. Karena aku merasa kayak dijalankan hari per hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan itu udah adalah cara yang terbaik gitu. Tapi bukan survival mode ya, tapi Ya. lebih seperti mensyukuri atau menjalani dengan lebih effortless tanpa beban gitu rasanya seperti itu. Nah yang kedua, aku bisa bilang sebenarnya perjalanan 25 tahun ini memang bukan perjalanan yang mudah pastinya. Aku tuh banyak banget masa-masa di mana rasanya tuh kayak
berat banget gitu rasanya. Aku nggak pernah nyerah dengan musiknya karena aku suka nyanyi dari kecil. Tapi aku kadang di beberapa saat merasa menyerah dengan industrinya gitu. Karena kan industrinya wajahnya juga berubah kan Pasti. dari 25 tahun yang lalu, misalnya dari segi ya nggak usah jauh-jauh, mungkin dari segi outputnya deh, dulu dari kaset terus ke CD, terus mungkin sekarang semuanya udah digitalize Yap. dan mengikuti hal-hal lainnya seperti kayak marketing tekniknya lah, strategi apanya gitu, kayak semuanya tuh berubah semua gitu, yang kadang membuatku wah ini harus adaptasi lagi nih gitu. Yap. Dan begitu semuanya sudah digitalize kan perubahannya cepet banget. Nanti keluar platform yang satu udah berubah lagi. Dari satu platform aja mungkin trennya bisa berubah-berubah, dan itu menuntut aku untuk terus belajar gitu kan. Jadi aku bisa bilang sebenarnya walaupun memang tantangannya berat sekali di beberapa saat, tapi aku merasa mungkin keinginanku untuk belajar adalah salah satu penyelamatku gitu ya. Aku tuh selalu punya mindset seperti forever newbie gitu loh. Jadi walaupun mungkin usia karirnya udah dibilang cukup lama, tapi aku selalu seneng kalau bisa belajar sama yang baru-baru gitu. Tidak hanya penyanyi-penyanyi baru, tapi juga misalnya anak-anak kantorku yang Gen Z gitu. Yeah. Aku selalu kayak ada apa nih yang baru, dan kayak ini what's going on, caranya gimana, ajarin gue dong gitu. Jadi aku juga seneng juga ketika aku bisa dapat pengetahuan yang baru, referensi baru, band-band baru yang lagi seru Yap. gitu. Jadi Yap. ya selalu diperkaya dengan itu semua sih. Gitu. Memang ada saat-saat dimana aku kayak rasanya pengen nyerah berhenti nyanyi gitu. Bukan nyerah berhenti nyanyi karena apa ya, jadi memang ada saat-saat dimana kayak masalah internal manajemen gitu loh, Yeah. yang kayak biasalah mungkin ada Yap. manajernya Yap. atau apa gitu yang urusannya dengan uang dan segala macam gitu. Merasa kayaknya tuh buat bangkit lagi rasanya kayak mungkin gak sih, soalnya terlalu besar yang PR yang harus dikerjain gitu rasanya. Tapi di saat-saat itu ya itu yang aku bilang, one day at a time. Aku nggak bisa mikir berapa bulan ke depan gitu. Ya udahlah, lakuin aja. Kalau nggak dilakuin ya nggak akan jalan juga gitu. Jadi lakuin aja udah yang paling baik di hari itu gitu. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas, kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Wow, aku suka sekali kata-kata forever newbie, karena itu yang aku lihat indikator banyak orang-orang sukses itu bisa bertahan jangka panjang ya. Dan kalau aku sendiri yang aku sering ceritain ke teman-teman aku, kalau ditanya, Bill, apa kunci kamu konsisten dari awal, lebih tepatnya 1 dekade yang lalu aku juga udah berkarya. Ya aku bilang aku penasaran aja kalau aku konsisten sejauh mana potensiku itu bisa melangkah gitu kan. Iya. Dan kalau nggak konsisten, kita udah bisa nebak nih. Misalnya aku nggak konsisten, Andin nggak konsisten, kita udah bisa nebak kita bakal di mana. Kita akan di fase penyesalan, kita kayak tidak menghargai Tuhan udah kasih kita potensi. Iya. Ya itu yang bikin aku rasa Andin tuh punya kategori forever newbie ini gitu. Oh ya, terima kasih. Tapi emang sebenarnya kayak ibuku waktu juga bilang, sebenarnya kata-katanya sederhana banget sih waktu kecil gitu ya. Kayak kadang tuh kita ragu gitu mau melangkah atau enggak. Tapi kan akhirnya beliau tuh sering banget ngomong, ya udah nggak apa-apa, nanti kalau melangkah lebih baik nanti kamu nyesel pas melangkah terus salah langkahnya gitu, dibandingin nanti nggak melangkah terus ya coba melangkah gitu. Oh, nyeselnya beda gitu ya. Iya, dan akhirnya itu diperkaya dengan suamiku yang selalu ngomong ke aku tuh orangnya selalu susah untuk mengambil keputusan. Jadi kayak ini atau ini tuh sulit sekali untuk mengambil keputusan. Lalu suamiku tuh selalu meyakinkan bahwa menurutnya udah nggak apa-apa, melangkah aja, nggak ada keputusan yang salah. Yep. Hanya mungkin mengantarkan ke jalan yang beda aja gitu. Jadi nggak mungkin salah udah gitu. Wow. Nah itu yang aku Wow. jadi aku merasa nih kayak dari ibuku dan suamiku dua-duanya tuh ya aku belajar dari mereka sih. Ya, Sangat aku suka sekali. terempower. Aku suka sekali kata-kata dari suami Andin tadi yang bilang sebenarnya nggak ada kata-kata salah ya kalau lo udah ngelangkah, jalannya tuh beda gitu. Ya hanya mungkin jalannya aja beda. Cuman ya nggak akan mungkin
melangkah ke tempat yang Iya, salah iya, gitu. itu bagus sekali. Aku nggak tahu kata-kata salah itu muncul dari mana. Biasanya salah itu muncul ketika kita ngerasa harusnya seperti ini, dan itu yang bikin orang stres kan, kayak Iya, mereka itu mikir dia. harusnya seperti ini, harusnya Iya. seperti ini. Padahal nggak, hidup ini tidak bisa harusnya seperti ini gitu ya. Iya, betul. Iya, Iya, ya, iya. salah. Exactly. Tidak ada kata salah. Stop. Dapat insight baru, dapat insight baru. Iya, karena aku juga meyakini gitu ya. Ini sebenarnya mungkin aku berdua sama suamiku tuh banyak sekali ngobrol dari awal-awal kita nikah gitu. Kita sering banget ikutan kayak workshop gitu ya untuk kesehatan, memandang kesehatan holistik, juga paradigma berbagai macam hal gitu. Kita memang sering sekali dihadapkan dengan karena memang ada prinsip yin and yang gitu dan kayak baik, buruk, benar, salah gitu sehingga lawannya sesuatu tuh udah pasti adalah kebalikannya gitu. Yap. Padahal belum tentu mutlak seperti itu gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau kita anggap ada sesuatu yang benar, yang satu tuh udah pasti salah. Padahal waktu itu aku juga sempet berdiskusi waktu itu dengan Mas Gobin Fasdev. Dia bilang, "Emang menurut Andin lawannya benar apa?" Salah. Lawannya benar adalah kebenaran yang lain. Wow. Menurut kamu aku benar. Enggak, kamu nggak benar gitu. Tapi menurut kamu benar gitu. Jadi kita berdua benar. Menurut aku benar. Menurut kamu benarnya kamu adalah yang itu gitu. Jadi Wow, kebenaran wow. yang lain. Setuju. Even dalam konteks spiritual juga seperti itu kan, kayak Iya, lu kayak mempercayai suatu keyakinan yang lain, apakah yang lain salah? Belum tentu. belum tentu Benar yang lain. Oh benar yang lain menurut dia gitu. ya, ya. Wah, itu bagus sekali. Luar biasa teman-temannya, aku dapat 5-7 quotes hari ini dari seorang Andin ya. Ya aku juga masih banyak belajar, makanya aku seneng gitu dengerin kamu, dengerin teman-teman yang lain gitu. Kita juga ya itu, makanya waktu pertama kali kita mencoba untuk mencoba melihat kayak dunia kesehatan holistik itu seperti apa. Waktu itu kita mencoba untuk menelusuri gitu, apa yang terjadi nanti kalau anak kita sakit dan segala macam. Waktu itu juga begitu. Kalau ada orang yang sehat, lawannya apa? Sakit. Lawannya sehat, itu bukannya sakit, tapi tidak seimbang. Sehat itu seimbang, yang satu nggak seimbang, makanya harus diseimbangkan gitu. Kadang tuh kita melihat sesuatu tuh benar-benar literal. Kalau sakit harus diobatin, kalau buruk harus dihukum gitu. Padahal sebenarnya semuanya tuh nggak mutlak seperti itu gitu. Kita bisa melihat dari berbagai macam sisi. Ya, hidup tidak sehitam putih itu ya. 25 tahun. Jadi nama acaranya harusnya gini, bukan hitam putih. Bukan hitam putih ya. Ya. Makanya mereka mungkin nggak lanjut ya. Karena ternyata abu-abu semuanya. Oke, 25 tahun ya, 25 tahun berkarya. Apa yang terbaru? Apa yang bisa aku pelajari lebih detail tentang Andin? Apa yang bisa teman-teman tahu tentang 25 tahun ini? Apakah kedepannya ada event atau seminar atau apa gitu? Ada. Jadi di 25 tahun berkarya ini, November 15 nanti, 15 November 2025? 2025 di Istora Senayan aku akan bikin sebuah konser tunggal. Judulnya Suara Asmara. Suara Asmara. Suara Asmara, jadi satu kata. Oh, Suara Asmara. Iya, Suara jadi Asmara. dari awal memang kepikiran pengennya menggunakan sebuah kata yang tidak ada di kamus. Jadi kita menciptakan term sendiri. Tidak ada di KBBI ya, Suara Asmara. Pengennya begitu, gitu. Jadilah Suara Asmara. Karena ya sebenarnya kita juga tahu bahwa itu adalah gabungan dari dua kata, suara dan asmara. Itu juga menarik banget sih sebenarnya kalau aku mungkin bilang dari filosofi di balik Suara Asmara ya. Jadi memang aku tuh udah dari lama banget kepengen banget bikin konser di 25 tahun. Kenapa? Karena menurut aku ini milestone yang mungkin kayak ya kalau orang mungkin hidup umur 17 tahun gitu kan pengennya dirayain. Buat aku yang sebagai penyanyi pengennya 25 tahun aku rayain juga gitu. Dan menurutku 25 tahun karir itu juga sebuah pencapaian gitu. Makanya kepengen banget bisa share ke teman-teman semua karena what a journey, aku juga udah mengalami banyak hal yang bisa aku share gitu ke teman-teman semua in terms of music, messagesnya, filosofinya dan yang lain-lainnya gitu. Nah tapi waktu pertama kali aku tuh mau
mengkonsepkan si konser ini, aku harus tahu kan judul konsernya tuh apa gitu. Lalu bingung karena semuanya nih nanya ke aku judul konsernya apa nih, aduh nggak tahu nih apa ya gitu kan. Terus pada suatu hari aku tuh bermeditasi untuk apa dong nih judul konsernya gitu ya. Nanya ke semesta, nanya ke Allah juga. Terus apa namanya, untuk aku pada saat itu yang terbayang di visualku itu adalah kartu as hati. Kartu as hati. Jadi di kartu as hati itu aku juga pada saat itu nggak tahu artinya apa. Lalu aku mencoba untuk googling. Dan ternyata pas googling artinya tuh adalah new love, new hope, new beginning, and transformation. Jadi aku ngerasa jangan-jangan ini adalah message ya buat aku gitu. Makanya akhirnya diturunkan menjadi suara semara itu dari si filosofi as hati itu. Makanya kalau kamu lihat di situ kayak ada lambang hati besar sekali dan itu juga akan menjadi turunan dari si konsernya gitu. Jadi kira-kira suara yang keluar dari aku itu asalnya dari hati gitulah kira-kira. Wow, suara semara. Jangan lupa teman-teman 15 November ya, 15 2025. November. Luar biasa. Suara semara di suara berkelas ya. Oh iya, pas banget. Pas banget ya. Suara berkelas semara. Suara semara, suara semara berkelas juga bisa. iya. Suara semara berkelas. Kalau ditanya dari perjalanan karir 25 tahun ini, sebenarnya ada nggak sosok yang sangat mempengaruhi cara pikir Andin, cara Andin melihat dunia, cara Andin juga bisa memahami bagaimana semesta ini bekerja dan lain-lain. Ada nggak sosok siapa gitu kalau bisa diceritain ke kita? Ada. Yang paling mungkin mempengaruhi aku adalah ibuku. Karena mamaku tuh dari kecil kayak memang dekat sekali karena ibu dan anak perempuannya sangat-sangat dekat. Terus aku rasa beliau tuh juga adalah tempatku pulang gitu ya. Kayaknya untuk anak-anak perempuannya walaupun kita juga saat ini sudah berkeluarga, udah punya anak gitu. Tapi tahu kalau emang butuh elusan atau pelukan seseorang ya pulangnya ke mama lagi gitu. Tapi di luar itu beliau itu adalah apa ya, sosok yang menurutku itu membuktikan bahwa kayak kekuatan dan kelembutan itu bisa hadir bersamaan. Kadang-kadang tuh kan kita ngelihat orang yang kuat itu cenderung keras gitu ya. Atau orang yang lembut itu cenderung lebih rentan dan agak lebih apa ya, kayak ya lunglai gitu lah ya. Cuman ibuku tuh adalah kombinasi antara kedua itu gitu. Jadi beliau itu punya hati yang lembut sekali, hati yang selalu mau berbagi, selalu mau belajar, selalu siap dikritik gitu ya. Di satu sisi beliau juga sangat kuat, sangat mau mengajar, kemudian sangat eager gitu orangnya, dan beliau tuh apa ya, pejuang ya, tangguh sekali gitu. Jadi aku belajar banyak sekali dari beliau. Dan beliau juga yang pertama kali kayak meracuni aku untuk membaca buku itu beliau, karena dari kecil itu memang sering didongengin sebelum tidur gitu. Terus kayaknya yang mempengaruhi aku untuk kayak nulis puisi itu adalah beliau juga. Dan hadiah buku yang pertama kali beliau kasih ke aku itu waktu aku SD kelas 3, itu beliau ngasih bukunya Khalil Gibran yang The Prophet. The Prophet. Sesimpel karena beliau kepengen banget aku baca tentang yang tentang anak itu. Kelas 3 SD udah dikasih buku The Prophet. Itu waktu itu langsung paham atau coba baca-baca lagi sampai hari ini atau? Sampai hari ini masih aku baca karena maknanya tuh menjadi sangat berubah ya, sangat berbeda gitu ketika ibuku bilang yang terutama yang on children itu. Ketika aku menjadi seorang anak, lalu aku jadi seorang ibu, wah itu benar-benar berbeda. Makanya waktu itu kan aku akhirnya sempat bikin buku tuh, judulnya Belahan Jantungku. Sempat bikin buku? Sempat bikin buku, aku 2 kali bikin buku. Belahan Jantungku? Belahan Jantungku tuh adalah buku yang kedua. Buku pertama waktu aku SMA bikin satu kumpulan puisi gitu, judulnya Kinanti. Di buku Belahan Jantungku aku juga mengutip si kata-kata dari Khalil Gibran yang tentang anak itu.
apa yang bisa di-share ke kita tentang kata-kata tentang Tentang anak? kata-katanya atau tentang Kata-katanya boleh, oh, tentang oke. kata-kata dan pemaknaannya dari Iya. seorang Andin. Jadi makna yang besar banget dari On Children dari Khalil Gibran itu di buku The Prophet adalah bahwa kata-kata yang pertama tuh intriguing banget. Anakmu adalah bukan anakmu gitu. Dia adalah gitu. Nah, baru dia menjelaskan di situ bahwa sebenarnya eh, anak itu tuh adalah satu individu yang bebas gitu. Dia bukan your projection, dia bukan your apa kayak anak yang harus dikekap terus-terusan, tapi dia itu adalah satu individu yang memang punya jalannya sendiri, punya kebebasannya sendiri, dan kalau kita tuh bisa mempercayainya dan membekalinya gitu ya, maka dia akan tumbuh menjadi individu yang whole gitulah kira-kira. Gitu. Kebanyakan orang tua itu merasa bahwa kayak anak itu adalah aku, Yap, milikku. milikku gitu. Jadi dia tumbuh dengan bayang-bayang orang tuanya gitu. Dia tumbuh dengan mimpi-mimpi orang tuanya yang belum selesai. Dia tumbuh dengan banyak harapan yang diberikan. Makanya kalau aku pribadi tuh sebenarnya kayak agak ada perasaan gimana gitu kalau misalnya ada doa khususnya ke anakku gitu ya. Misalnya anakku ulang tahun, semoga menjadi pribadi yang membanggakan orang tua gitu. Karena buatku anakku tuh nggak punya kewajiban untuk itu. Ya itu bagus sekali. Ketika Andin bilang tadi, anak itu jangan hidup di tengah mimpi-mimpi orang tua yang belum selesai ya. Karena kalau ada orang tua yang ngerasa waktu muda aku atau ayah atau ibu tidak bisa menyelesaikan mimpi itu, anakku yang harus. Iya. Itu malah dia melahir dengan beban dari ekspektasi. Iya. Dan belum tentu itu jalan hidupnya dia gitu. Ya. Ternyata Mbak Andin juga baru nulis buku, aku baru tahu loh. Belahan Jantungku udah cukup lama dari tahun 2018. Wow. Itu memang 7 tahun. itu adalah kumpulan pengalamanku yang mungkin ada beberapa wisdom dari orang-orang yang aku look up to juga gitu ya, yang selama ini mendampingi perjalanan parenting dan spiritual juga. Aku tuangkan di dalam buku itu. Jadi Belahan Jantungku tuh adalah salah satu laguku yang akhirnya menjadi judul bukunya juga gitu. Oke. Menarik ya. Udah ada lagu, udah ada buku. Ada nggak 3 buku yang mengubah cara pandang seorang Andin? 3 buku yang sampai hari ini itu masih dibaca lagi. Karena buku yang kayak Sebenarnya tadi buku Andin. banyak banget nih. 3 buku deh, 3 buku yang teman-teman harus tahu. Ini ya. Mungkin ya itu yang pertama adalah The Prophet by Khalil Gibran karena itu adalah buku hadiah pertama dari ibuku yang kayak mungkin itu cetakannya juga masih cetakan awal karena kalau aku lihat di toko-toko buku sekarang udah berubah banget Ya, tuh, udah bukan covernya seperti berubah ya. betul, udah bukan seperti yang ibuku kasih. Terus yang kedua yang juga sebenarnya ini buku parenting tapi karena aku merasa kayak setiap orang dewasa yang sudah punya anak itu sebaiknya itu kayak reparent themselves. Jadi menurutku buku ini tuh penting untuk dibaca. Judulnya Parents Tao Te Ching. Itu penulis luar negeri? Penulis luar negeri, iya betul. Parents Tao Te Ching. Parents Tao Te Ching. Ya, terus buku ketiga yang sebenarnya aku selalu ulang-ulang baca. Sebenarnya adalah buku tentang kesehatan. Jadi ini adalah buku dari Dr. Mindy Pelz. Judulnya Fast Like a Girl. Kayaknya aku udah 5 kali ulang-ulang baca deh. Jadi Fast Like a Girl. Puasa seperti wanita? Yes. Oke. Jadi aku tuh memang melakukan intermittent fasting dalam 3 tahun terakhir ini. Tapi ternyata caranya perempuan untuk melakukan intermittent fasting itu berbeda dengan laki-laki. Gitu. Jadi Dr. Mindy Pelz ini dia menemukan beberapa method dan menjabarkannya dan menolong kayak entah udah berapa orang di dunia ini gitu ya dengan cara berpuasa tapi seperti caranya perempuan sesuai dengan cycle perempuan
gitu yang akan berpengaruh ke hormonalnya mereka. Buku ini akhirnya menjadi menarik setelah aku mendekati usia 40 tahun gitu, dimana kayak eh, orang-orang pada bilang nanti kalau udah usia 40 metabolismenya menurun, nanti tidak hanya metabolisme yang menurun tapi juga mungkin moodnya juga jadi naik turun dan segala macam gitu. Aku pengen tahu apa sih yang terjadi di badan manusia, terutama badan perempuan gitu. Makanya aku sangat mencoba untuk memahami segala hal yang terjadi di dalam tubuh perempuan, salah satunya melalui fasting. Apa yang harus aku lakukan? Aku sebagai laki-laki, apa yang aku bisa dapat dari ilmu perempuan berpuasa itu? Jadi kalau perempuan itu di dalam satu cycle-nya dia, ini kan kita ngomongin kayak haid gitu ya. Ya. Jadi ketika dia lagi dari hari pertama haid sampai hari ke-10 misalnya, kemudian hari ke-11 sampai ke-15, kemudian 16, 19, kemudian 20 sampai dia haid, itu hormon yang mempengaruhi itu beda-beda banget. Kalau laki-laki kan hanya satu nih, testosteron. Iya. Gitu yang paling dominan lah Iya. gitu. Kalau perempuan tuh nanti dia ada progesteronnya, nanti dia ada estrogennya. Nah itu berubah-berubah terus dan setiap perempuan kan beda karena kan harinya beda-beda Yap, gitu. yap. Jadi nggak ada yang one size fits all gitu ceritanya. Nah ini waktu untuk fastingnya juga kadang dia bisa melakukan long fast. Terus di hari-hari tertentu kayak aku sekarang tidak sedang boleh melakukan fasting karena lagi mendekati haid, seminggu sebelum haid. Kemudian nanti ada waktunya lagi kita boleh berpuasa cuman nggak boleh lebih dari 15 jam. Tapi ada kalanya boleh long fast, bisa sampai aku itu terlama itu pernah melakukan sampai 48 jam gitu. Oh. Dan itu sangat-sangat berguna tidak hanya untuk kesehatan tubuh karena badan apparently melakukan regenerasi dari sel-sel, tapi juga untuk mind clarity gitu. Yap. Makanya orang-orang kan banyak yang menyarankan puasa over 24 hours Yap. sebenarnya untuk supaya menghilangkan brain fog. Terus makanya ada juga yang disebut sebagai mental health fasting. Itu tuh ada ketika dia nge-hit 36 jam gitu. Ya. Aku melakukan itu semua. Ya, aku setuju sekali. Aku dulu mikir puasa itu cuma dari sisi menahan hawa nafsu doang gitu. Ya. Tapi kalau bisa dijalani, terutama intermittent fasting kayak 48 jam bahkan, itu dampaknya sangat luar biasa ke cara berpikir. Kita Betul. orang kreatif bisa jadi makin kreatif. Iya betul, betul ada clarity di situ. Aku yakin sih sebenarnya nggak mungkin tanpa alasan kan hampir semua agama ada Ya. puasa gitu di dalam cara-caranya. Ya. Kita sebelum masuk ke Q&A aku ada pertanyaan simple karena aku ngerasa ini harus aku tanyakan sih. Kalau Andin ketemu dengan versi Andin yang 25 tahun yang lalu ketika pertama kali berkarya, ngobrol di podcast Suara Berkelas. Andin versi yang 25 tahun lalu dengan Andin yang sekarang. Andin yang sekarang mau ngobrol apa sama dia gitu? Aduh pasti aku gugup sih pasti si Andin 25 tahun lalu gitu karena aku orangnya tuh sebenarnya sangat nggak percaya diri, sangat mempertanyakan gue bisa nggak sih gitu, gue bisa nggak ya gitu. Kadang-kadang orang dari luar tuh udah ngasih kepercayaan itu semua tapi si Andinnya nih malahan banyak sekali mempertanyakan diri sendiri gitu. Jadi mungkin yang aku pengen bilang ke si Andin 25 tahun yang lalu, nggak apa-apa Kondin, jalanin aja, semuanya akan oke-oke aja. Tapi yang jelas mungkin kamu harus allow yourself to fall. Karena apparently kalau kamu bisa mengallow dan kamu terus berusaha, kamu akan bangkit juga. Dan nanti mungkin akan jatuh lagi dan kamu pasti akan bangkit juga. So it's okay selama kamu terus berusaha dan kamu terus bisa konsisten. Andin yang 25 tahun lalu kira-kira bakal jawab apa? Dia akan tetap overthinking kayaknya. Karena dia belum masuk ke Karena fase. dia belum, iya betul, karena dia belum masuk ke fase itu. Dan mungkin si Andin 25 tahun lalu itu nggak tahu bahwa dalam 25 tahun ini tantangan yang paling berat itu justru bukan datang dari luar, tapi justru dari dirinya dia sendiri. Aku mau nangis, jangan dong. Aku muncul pertanyaan baru lagi. Ya, Bagaimana caranya dia bisa dealing dengan keraguan diri, dia bisa dealing sama hal-hal yang bisa aja membunuh dia untuk tidak
keep going gitu? Just learn every day. Kamu bisa belajar dari manapun kok. Dan pokoknya kalau kamu konsisten, kalau kamu terus membuka diri untuk mau belajar, belajarnya bisa dari mana aja. Dan selalu belajar dari dua sisi. Karena kalau kamu cuman pengen yang bagus-bagusnya aja, kamu pasti akan dibutakan oleh cahaya. Makanya kamu juga harus mau menyelam ke sisi gelap kamu juga. What a great quote. Bagus sekali. Bagus sekali. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. Ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Oke. Pertanyaan pertama dari Ardita. Dia nanya, halo Kak, aku Hai. penasaran sekali proses kreatif seorang Andin itu bisa ngasilin karya-karya keren sampai hari ini. Boleh ceritain nggak prosesnya? Terima kasih. Hai Ardita, prosesnya sebenarnya bisa bermacam-macam ya, karena tergantung karyanya karya yang seperti apa. Tapi proses kreatif itu ya biasanya pasti butuh waktu yang fokus. Jadi kita nggak bisa sambil-sambil gitu melakukannya. Apapun bentuk karyanya, mau itu karya musik atau itu karya dalam bentuk misalnya media apa visual gitu ya. Semuanya tuh butuh fokus. Nah, yang paling penting dan core dari semua karya-karya itu adalah ketika kita membuat sebuah konsep. Nah, ketika kita membuat sebuah konsep, yang pertama harus dilakukan tuh kita mesti tahu nih tujuannya apa. Dan kira-kira kita ingin nilainya seperti apa dan bagaimana orang akan menikmatinya. Gitu kira-kira. Ya. Nanti kira-kira siapa penikmatnya dan bagaimana dia akan menikmati gitu. Jadi contohnya kayak aku bikin konser ini deh, konser 25 tahun berkarya. Sebelum ada judulnya, sebelum ada kayak gambaran warna atau value-nya seperti apa, hal pertama yang kita taruh di atas meja adalah ketika nanti orang pulang dari konser ini, kira-kira dengan perasaan yang seperti apa dia akan pulang. Apakah dengan perasaan haru, apakah dengan perasaan kayak relief sekali ya, content, atau yang kayak happy sekali gitu, kayak spektakuler gitu. Itu akan menggambarkan seperti apa konsernya nanti gitu. Nah, karya lagu pun juga seperti itu, karya visual pun juga seperti itu gitu. Jadi konsep yang paling awal. Ya, bagus sekali. Kemudian yang pasti ya memilih tim-tim yang tepat gitu ya, brainstorm dan mengeksekusi dengan orang-orang yang sekiranya emang kita yakin bahwa dia punya satu semangat yang sama untuk kita dalam menggubah si karya ini. Dulu aku juga kira harus punya judul dulu, tim dulu, baru deh kerja. Padahal proses kreatif bisa dimulai dari apa yang kita punya dulu. Iya. Apa yang kita ingin kerjakan sekarang bisa dimulai dari sana ya. Iya, betul. Ya. Terjawab Ardita. Kita ke pertanyaan kedua dari Kayla Nurmantika. Dia nanya, halo Kak, boleh ceritain nggak sisi titik balik seorang Andin? Yang dimana titik reinvention agar dia bisa menemukan dengan versi terbaik dia kembali. Aku bisa bilang sebenarnya titik balik dalam hidupku itu juga banyak. Jadi aku nggak punya satu titik yang benar-benar ini adalah titik turning point sekali seumur hidup gitu. Karena ya begitu, namanya kehidupan kan dia grafiknya akan selalu begini. Nanti ada titik balik ke atas lagi, ada titik balik ke atas lagi. Karena kalau begini terus namanya juga bukan hidup. Iya, pastilah, pasti. Jadi titik baliknya ada banyak sekali. Aku mungkin akan cerita aja kali ya beberapa. Misalnya yang pertama, mungkin aku juga pernah kena tumor payudara waktu itu di kelas 2 SMA. Kemudian in terms of health juga waktu itu pernah tifus 5 kali dalam setahun. Ini adalah 2 momen
momen ini yang membuat aku jadi sangat peduli akan kesehatan. Kemudian kalau untuk karir waktu itu aku juga pernah punya masalah di internal manajemen yang menurutku itu kayaknya mampu membunuhku secara perlahan gitu loh. Ya, Aku ngerasa kayak udah hampir nggak punya karir lagi gitu. Ya. Bayangin karirku yang tadinya tuh menurutku nih udah di sini, tiba-tiba tuh jatuh sampai ke sini gitu. Aku kayak harus menata dari awal lagi tanpa uang, tanpa tim. Jadi ya bingung aja gitu mau mulai dari mana, padahal kayaknya secara nama tuh udah ada di situ, cuman kayaknya orang nggak tahu kalau aku tuh sedang terperosok jauh ke bawah gitu. Kemudian banyak titik-titik balik yang lainnya lagi lah. Aku pernah menulis satu lagu, Ya. judulnya Cinta. Itu kata-katanya gini. Dan ku sadari indahnya hari bersandar pada genggamanku sendiri gitu. Jadi di saat itu aku baru tersadar bahwa sebenarnya harinya tuh indah atau enggak itu memang tergantung guenya mau menciptakan itu indah atau enggak gitu. Jadi pada saat itu, di saat aku nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa, aku cuma punya tangan aku sendiri gitu. Jadi ya udah, aku nggak punya pilihan selain bangun. Dan nggak harus melambung tinggi juga, walaupun bangunnya cuman cetek-cetek doang gitu, yang penting bangun. Iya. Walaupun dunia ini terkesan gak adil, tapi cara kita bereaksi sih yang Bener, menentukan. satu itu cara bereaksi, tapi aku kepengen banget teman-teman semuanya tuh bisa belajar dari pengalamanku. Ini pengalaman kayak gini tuh nggak harus kalian alami sendiri kok gitu. Kalian nggak harus sampai jatuh terperosok jauh ke bawah atau merasa kayak jadi tidak ada orang yang mendukung sama sekali di dunia ini gitu, bahwa nih Andin udah pernah kayak gini dan ternyata bisa tuh dia jalanin kayak sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa nih nyampe ke 25 tahun dengan sekarang maksudnya keadaan bermusiknya sudah sangat kondusif dengan tim yang hebat, dengan keluarga yang penyayang gitu. Di saat tadinya tuh ini tuh rasanya mimpi ini tuh sampai tidak berani aku mimpikan gitu di saat itu gitu, karena ngerasa nggak worth it dan segala macam. Cuman kalau belajar dari pengalamanku bahwa ini tuh bisa ditata sedikit demi sedikit, ya seharusnya kalian juga bisa gitu. Luar biasa. Kita ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir dari teman-teman Suara Berkelas. Putri Kaironisa, dia nanya, Kak, aku bingung sekarang lagi di fase kuliah tapi ingin juga mengejar karir nyanyi. Ada nggak advice untuk aku agar lebih semangat lagi? Jalani dua-duanya dengan sangat semangat. Aku selalu bilang tadi, jadi ada prinsip-prinsip hidupku, yaitu kayak jalanin hari ini untuk hari ini dulu deh gitu. Aku tuh walaupun kita punya cita-cita ya di depan, misalnya gini, waktu aku kuliah nih, waktu awal kan nyanyi dari SMP. Begitu nyanyi, ibuku bilang boleh deh nyanyi tapi nggak boleh lupa ya sekolahnya gitu. Nah begitu aku masuk SMA, itu ternyata menjadi semakin berat karena pas penjurusan dan segala macam kan harus ada les-les tambahan gitu kan. Tapi kan sekalian nyanyi juga, jadi rasanya agak sulit ngatur waktu gitu. Sementara aku pun orangnya juga nggak ingin kehilangan masa remaja, sehingga kayak dunia sosialnya tuh juga jalan banget juga gitu. Nah kemudian waktu masuk kuliah, aku tuh bilang ke ibuku, Mah jangan harapin aku lulus tepat waktu ya, kayaknya aku lulus tuh mungkin di semester 7 kali ya. Atau pokoknya semester yang udah sampai bentar lagi di DO, nah di saat itulah aku akan mencoba untuk lulus gitu. Karena aku sambil nyanyi jadi susah banget untukku ngatur waktunya gitu. Tapi aku punya niat untuk lulus, aku punya niat untuk tetap bikin album gitu pada saat itu. Tapi dijalaninnya jangan mikirin seminggu ke depan dan 2 minggu ke depan gitu. Jadi jalaninnya pas hari ini, oke, terlewati. Besok kita kerjain yang terbaik besok, oke, terlewati. Besok kerjain yang terbaik lagi. Tanpa aku sadar waktu itu, ketika semua dijalankan full gitu ya, tiba-tiba loh udah tinggal 1 semester lagi dan akhirnya lulus tepat waktu 4 tahun gitu. Jadi ternyata bisa dilakukan. Kadang-kadang kita itu lebih banyak kayak overthinkingnya dibandingin
actionnya. Benar. Nah itu yang menurutku kayak ya udah deh kita put aside dulu si overthinkingnya, kita lakuin dulu buat hari ini apa gitu. Ternyata bisa ya balance seperti itu ya. Iya bisa. Iya. Aku juga dulu mikir bahwa kalau mengejar karir terlalu cepat misalnya di fase-fase kuliah, ya kita harus mengorbankan satu dulu gitu. Harus Iya. sedikit sacrifice, tapi kalau dijalanin aku rasa juga make sense to balance seperti itu gitu. Iya betul. Itu pun aku juga ngejar banget loh, karena waktu pertama kali masuk kuliah tuh tadinya karena terbiasa waktu SMA tuh semuanya udah diaturin sama guru kan, kayak Yeah. mata pelajarannya ini. Kalau kuliah kan baru ngeh gitu bahwa ternyata ini tuh harus kayak nggak ada yang ngingetin, nggak ada bel sekolah, nggak Yeah. ada apa gitu. Jadi sempat ada beberapa pelajaran yang dapat nilainya tuh karena nggak masuk, karena kelupaan segala macam gitu. Yeah. Baru akhirnya menata diri lagi gitu untuk coba harus lebih disiplin, harus lebih komitmen, harus lebih ini gitu. Tapi ya nyanyinya juga bener-bener nggak bisa ditinggalin habis pulang kuliah, terus nanti JR, nyanyi sampai malam gitu. Ya pokoknya di adjust aja, toh waktu kuliah sebenarnya kan kita juga punya keleluasaan untuk mengadjust waktu kan sebenarnya, benar. milih mata kuliahnya dan yang lainnya gitu. Ya. Kalau biasa Putri dapat advice langsung dari Andin ya. Ya sudah pengalaman Tapi juga. tapi bisa, aku punya yakin pengalaman juga di bisa sana. karena aku juga maksudnya bener-bener menepati janji lah ke Ya. ibuku gitu. Ya. Aku izin nodong pertanyaan terakhir khusus dari Bilal ke Oke. Andin. The worst advice yang pernah Andin dengar. The worst advice yang diutarakan ke aku ya berarti ya? Yap. Yang selama ini kamu patahkan stigma itu dengan aksi kamu gitu. Ada banyak lagi, nggak boleh dua ya. Boleh silakan, kalau boleh dulu silakan. Yang pertama waktu itu bilang katanya kayaknya jangan nikah dulu deh gitu, soalnya nanti kalau udah nikah dan punya anak karirnya pasti turun. Gitu. Tapi ternyata justru aku merasa bahwa ketika seseorang punya anak, kemudian punya keluarga, harusnya ada value yang bertambah gitu. Tergantung bagaimana kita mau mengemasnya dan melihatnya gitu kan. Dan seperti apa kita mau menampilkan itu gitu. Jadi pasti ada hikmah dan strateginya sendiri gitu. Iya, perspektif yang lain. Kemudian yang kedua adalah waktu itu aku pernah dikasih nasihat, katanya Andin kalau jadi penyanyi tuh kayaknya nggak jangan gaul-gaul banget deh. Karena waktu itu konteksnya adalah banyak orang yang kayak karena temenku jadi banyak yang nawar gitu ke manajemenku. Oke. Gitu. Jadi sementara aku tuh dari dulu tuh emang PR banget gitu. Jadi aku tuh seneng gitu untuk bisa kenalan sama banyak orang, kemudian mungkin dapat ilmu dari orang tersebut, dan yang menjadi passionku salah satunya tuh adalah kayak Nokia gitu, connecting people. Oke. Aku tuh banyak banget connectin ini dan ini dan ini merupakan kepuasan sendiri gitu untukku. Jadi nasihat tersebut akhirnya aku patahkan bahwa ternyata dengan banyaknya orang yang aku kenal dan link yang aku punya, justru mungkin yang membuat karirku tuh jadi bisa sebegini luasnya gitu, karena aku punya banyak kenalan dan banyak orang-orang yang jadi supporter aku gitu. Mungkin tadi kasih advice kedua, insecure karena lihat Andin terlalu aktif gitu ya. Jadi bisa bikin mereka tidak aman ya, tidak nyaman. Iya gitu katanya. Wow, luar biasa. Aku sangat senang bisa ngobrol sama Andin. Dan salam juga untuk keluarganya, buat suami, buat Siap. ibu Thank juga. you so much, Bilal. Dan sampai jumpa. Thanks for having me. Sampai jumpa 15 November 2025. Yay. Terima kasih Thank semuanya. you. Sampai jumpa. Bye.